Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Ari, ini kalau kita bicara soal, taruhlah Undang-Undang MD3 saat ini dengan kondisi yang ada saat ini. Artinya pimpinan DPR itu bukan mencerminkan partai pemenang. Artinya akan dipilih langsung seperti itu Pak Refrizal ya. Nah, kalau kita melihat komposisi yang ada, maka Koalisi Merah Putih berkuasa. Ya. Kemudian kalau RUU Pilkada dengan kondisi yang sekarang juga, bahwa itu diserahkan ke ke DPRD, maka 31 provinsi itu juga kemungkinan akan dikoalisi oleh orang-orang dari Koalisi Merah Putih. Artinya pemerintahan Jokowi hanya satu di pusat saja, sementara secara de facto di masyarakat itu dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Apakah akan seperti itu, Mas Ari? Tapi ingat gitu ya, Jokowi lahir dari proses rekrutmen politik yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Jadi sebetulnya Jokowi JK punya peluang berkoalisi dengan rakyat yang sesungguhnya. Saya tidak yakin gitu ya dengan dilakukannya mekanisme pilkada melalui DPRD, itu kekuatan Koalisi Merah Putih akan menjadi banyak. Perlawanan akan makin sengit. Karena menurut saya gitu ya, mekanisme pemilu pilkada lewat DPRD itu menutup proses terjadinya rekrutmen politik secara terbuka. Kita mungkin tidak akan pernah mengalami lagi memiliki Tri Risma hari ini dari PDIP di Surabaya, Ridwan Kamil dari PKS, partainya Pak Refrizal ya, di Bandung, Aswar Anas di Banyuwangi, kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, atau Jokowi Ahok. Karena proses rekrutmen elit politik cukup dilakukan oleh DPRD, cukup dengan menguasai 50% plus 1, maka calon akan jadi. Ini pernah ada kajian dari UI juga, bahwa calon yang ingin menang lewat DPRD tinggal menyediakan dana untuk menggapai 50% plus 1. Nah ini menurut saya kemunduran ke belakang, bahwa proses mekanisme perekrutan politik secara terbuka menjadi tertutup lagi. Kita tidak bisa melihat calon independen bisa muncul. Karena yang dilakukan adalah elit-elit partai sendiri. Ya. Nah ini yang menurut saya menjadi setengah tiang bagi demokrasi kita. Pak Refrizal, tanggapannya? Ya dulu tuh kalau dipilih DPRD itu, visi dan misi itu disampaikan di DPRD. Nanti bisa disaksikan langsung oleh rakyat siapa yang terbaik di antara para calon-calon. Rakyatnya tidak tahu dong visi misi yang disampaikan. Bisa dibuka nanti kan, bisa terbuka. Bagaimana mekanisme dibukanya melalui gimana? Radio, melalui TV, nanti kita bisa buka juga visi dan misi. Dulu kan sudah dilakukan juga. Tahun 2009 kan, tahun 99 kan sudah dilakukan. 2004 setahu saya masih dipilih DPRD ya, dilakukan. Saya waktu itu masih sudah mencalonkan juga Irwan Prayitno sebagai tahun 2005 ya, melalui jalur DPRD. Itu juga demokratis, pecah suara waktu itu ya, sedikit-sedikit. Yang koalisi juga nggak ada artinya juga waktu itu. Ya, waktu itu pecah-pecah juga. Ada koalisi waktu itu di Sumatera Barat, setahu saya ada koalisi juga pecah juga dia. Ketika memilih itu, Jenderal Bakar juga terpilih. Tidak diukur, Ya, kalau Koalisi Merah Putih itu kesepakatannya hanya di tingkat pusat atau sampai ke daerah, Pak? Itu tergantung situasi dan kondisi kan. Artinya politik kan dinamis ya. Artinya tidak ada kesepakatan sampai ke tingkat daerah? Ya tergantung situasi dan tergantung pada situasi politik yang seperti apa? Saya kira daerah tetap nanti, kalau daerahnya provinsi saya kira masih di pusat ya. Karena memang di dalam sistem ketatanegaraan kita, provinsi itu adalah perpanjangan tangan pusat di daerah ya. Saya kira nanti Bupati Wali Kota itu diserahkan juga kepada partai politik yang ada di daerah-daerah yang akan menentukan nasib rakyatnya masing-masing di daerah. Artinya 31 kepala daerah kemungkinan ini adalah orang-orang dari Koalisi Merah Putih ya? Nah itu tergantung kan, tergantung artikulasi politik kita lihat nanti sejauh mana nanti. Belum tentu juga menang juga Koalisi Merah Putih. Walaupun sebetulnya memenuhi parlemen ya? Ya memenuhi parlemen belum tentu juga menang. Oh, bagaimana tidak mungkin? Bagaimana? Dulu Bapak tahu nggak pemilihan ketua MPR, Hidayat itu berapa persen cuma? Hanya 45 kursi, tapi dia bisa menang pemilihan ketua MPR. Ya kan? Di mana letak polisinya? Tapi kan ada deal-deal di sana. Ya, tidak ada deal. PKS waktu tidak ada deal. Kan begitu. Waktu itu kita lawan Golkar, lawan PDIP besar Pak. Ya kan, lawan kita kok partai besar-besar waktu itu lawan kita. Ya, kami hanya kecil-kecil waktu itu. Ya kan, tapi bisa menang. Karena PDIP bisa menyeberang kepada PKS Hidayat Nur Wahid. Golkar bisa menyeberang kepada Hidayat. Contohnya kayak Raja Minyak kita Pak Medco ya. Itu kan walaupun DPDP kan milih Hidayat Nur Wahid ya. Setahu saya termasuk tokoh-tokoh dari Partai Kristen ya, Partai Damai Sejahtera ini banyak yang milih Hidayat Nur Wahid. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.